Pastor. Baik, Ibu Minar, saudara-saudari, sepertinya ada juga suster tadi ya, atau mungkin juga ada Romo dan Frater. Selamat malam, selamat pagi. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan Anda sekalian pada malam hari ini. Saya dari Seminari MSF di Yogyakarta. Ya. Kita akan langsung saja mulai dengan materi. Mohon bersabar, akan saya bagikan di layar ya. Oh, saya belum dijadikan co-host. Mohon dijadikan co-host dulu. Ya, tema yang ditawarkan kepada kita malam hari ini sangat menarik ya. Bunda Maria dari segi Alkitabiah dan sejarah. Jadi kita akan melihat bukan saja dari segi Alkitabiah, tetapi juga dari segi sejarah. Dan kita berkesempatan untuk mendalami tema ini tepat di bulan Maria. Ya. Akan saya tes, saya geser ke slide kedua. Apakah tergeser ke slide kedua? Belum, Pastor. Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Saya coba dengan cara lain ya. Mohon bersabar saja ya. Sudah, Pastor. Sudah ya? Baik. Ya. Tema kita adalah Maria dari Nazaret, Alkitabiah dan sejarah. Kita akan melihat ya. Dalam Injil Lukas bab 1, nama Maria itu tidak kita temukan segera setelah kata salam ya. Dikatakan oleh malaikat Gabriel, "Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Nah, lalu nama Maria ada di mana? Nanti ada di ayat 30. "Janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi sebenarnya ketika malaikat datang, malaikat tidak langsung mengatakan salam Maria, ya, seperti doa kita. Tetapi mengatakan salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi Maria itu sinonimnya apa? Bagi malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, Maria itu adalah seorang yang dikaruniai. Jadi dalam doa salam Maria, tentunya setelah kata salam kita menemukan kata Maria. Ya. Ini tujuannya adalah demi mempermudah saja. Salam Maria. Ya. Maria, siapa Maria? Menurut Injil Lukas bab 1, Maria adalah seorang yang dikaruniai. Itu ya. Kemudian dalam bahasa Aram, dalam bahasa asli keluarga Kudus Nazaret ya. Jadi keluarga Kudus Nazaret itu berbicara bahasa Aram yang masih satu rumpun dengan bahasa Ibrani ya. Maria itu nama yang terdiri dari 3 konsonan, M, R, dan Y. Ya. Maka 3 konsonan ini bisa dibaca sebagai Miriam atau Maryam. Nah kan belum lama ini ada film Indonesia kan dibintangi Maudy Koesnaedi kan. Judulnya apa? Ave Maryam. Karena memang bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu hanya ada konsonannya sebenarnya, M, R, dan Y. Jadi vokal-vokalnya itu bisa berubah-ubah ya. Bisa Maryam, bisa Miriam. Itu. Dan bahasa Aram ini mirip sekali dengan bahasa Ibrani ya. Mungkin ya seperti bahasa Melayu Malaysia kita bandingkan dengan bahasa Indonesia kita. Ya. Satu rumpun. Dan bahasa Aram serta Ibrani ini juga satu rumpun dengan bahasa Arab. Maka ada nama Maryam itu ya, yang mirip sekali dengan Miriam. Ya. Karena akarnya sama, M, R, dan Y. Tetapi ada juga pendapat ahli lain yang mengatakan bahwa nama Miriam itu bukan aslinya dari bahasa Aram, tetapi dari bahasa apa? Dari bahasa Mesir. Kok bisa? Ya, ya jawabannya sederhana saja. Karena Mesir itu adalah bangsa yang besar. Ya.
negara yang besar, tempat di mana juga bangsa Israel kan pernah berada di sana. Ya. Bahkan keluarga Kudus kan juga sempat berada di Mesir juga. Ya. Dan Mesir itu tidak sangat jauh ya dari Palestina atau dari Israel. Kalau kita lihat di peta, bagian selatan Israel itu berbatasan dengan Mesir. Ya. Nah, kalau kita ingat dalam kisah Keluaran, sudah ada nama Miriam juga ya. Misalnya Keluaran 15 ayat 20. Miriam itu siapa? Dalam perjanjian lama, kakak perempuan Musa. Ya, maka sangat masuk akal kalau nama Miriam itu berasal dari bahasa Mesir. Ya. Nah, dalam bahasa Mesir, MR itu berarti kasih. Ya, jadi bagus sekali ya ternyata artinya. Maka kata MRY dalam bahasa Mesir itu artinya yang dikasihi, yang dicintai. Ya, berarti Miriam atau Maria itu berarti dia yang dikasihi. Beruntunglah yang punya nama Maria ya, namanya sangat indah ya. Dia yang dikasihi ya, atau yang dikasihi. Nah, Maria ya memang sangat pantas ya disebut yang dikasihi karena apa? Dikasihi oleh Allah sendiri, ya kan? Janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, jadi dikasihi oleh Allah sendiri, ya, luar biasa. Ya, bukan hanya oleh manusia, tetapi pertama-tama dikasihi oleh Allah sendiri. Bunda Maria kita ini ya. Nah, kasih Allah kepada Bunda Maria itu terwujud dalam anugerah bayi Yesus yang beliau kandung ya, yang dilahirkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Ya. Jadi Yesus itulah kasih Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, maka kalau kita memanggil atau menyebut atau berdoa menyebut nama Maria yang dikasihi Allah, nah sebenarnya kita juga diajak untuk mengingat ya bahwa kita juga seperti Maria. Kita kan anak-anak Maria kan. Ya, kita juga dikasihi oleh Allah. Ya. Maka kita diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Karena kita sudah pertama-tama kita sudah dikasihi oleh Allah sendiri. Ya. Jadi cinta Tuhan kepada kita akhirnya mengundang kita untuk mencintai Dia, untuk membalas cintanya dengan bakti hidup kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sejarah ya, atau bisa juga arkeologi atau ilmu sosial terkait dengan kehidupan Bunda Maria di dunia. Ya. Kemungkinan besar Bunda Maria lahir di Nazaret, meskipun di Yerusalem ada juga tempat di mana dikatakan Bunda Maria lahir di Yerusalem, ya bisa jadi. Tapi kalau kita melihat bahwa Bunda Maria itu menikah dengan Santo Yusuf, ya, yang adalah seorang tukang kayu di Nazaret, sepertinya lebih masuk akal kalau Bunda Maria itu berasal dari sana. Ya. Karena Nazaret itu desa yang terpencil, ya. Di abad pertama ada seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Dia ditugaskan untuk membuat survei wilayah Nazaret, survei wilayah Galilea maksud saya. Dan Flavius Josephus ini bahkan tidak mencatat nama Nazaret dalam surveinya di Galilea. Mungkin karena Nazaret itu demikian terpencil ya, sampai tidak terdeteksi oleh seorang sejarawan yang bertugas untuk membuat survei di sana. Ya. Jadi ya itulah Nazaret ya, desa yang sangat kecil. Warganya tidak sampai 300 orang pada masa keluarga Kudus hidup. Ya.
Nah, Nazaret kurang lebih ya gambarnya seperti ini ya, desa yang sangat kecil ya dengan penduduk yang sangat sedikit ya. Sedikit terisolir juga dari dunia luar sampai-sampai survei pada waktu itu atau sensus pada waktu itu sampai-sampai tidak mencatat nama desa Nazaret ya pada abad pertama Masehi. Nah, Nazaret itu ada di mana? Nazaret itu ada di bagian agak utara ya, di dekat Danau Galilea. Di situ ada Kapernaum, ada desa Kana, dan ada juga ya tentunya Danau Galilea, ya, daerah Galilea itu ya, di utara. Sementara Yerusalem itu agak di selatan ya. Dia dekat dengan Yeriko, ya, Bethlehem tentu saja, ya, dan dekat dengan Laut Mati, relatif dekat. Ya. Kalau jalan dari Nazaret ke Yerusalem itu kalau tidak keliru 250 km jaraknya. Ya. Nah, Maria secara sosiologis, ya, secara sosial, ya tentunya masuk ke dalam kelompok kelas petani menengah ke bawah. Ya. Keluarga Nazaret itu adalah keluarga menengah ke bawah, ya, yang hidup terutama dari usaha Santo Yusuf sebagai seorang tekton, seorang tukang bangunan sebenarnya ya, bukan hanya tukang kayu, tetapi secara umum adalah tukang bangunan. Dalam bahasa Indonesia kan kita punya kata tektonik, ya kan? Gempa tektonik. Nah, itu gempa di lapisan batu kan. Jadi kalau Santo Yusuf itu dalam bahasa Yunani seorang tekton, maka lebih tepat Santo Yusuf itu diterjemahkan sebagai seorang tukang bangunan. Yang tentunya bisa juga menjadi tukang kayu. Begitu. Nah, hidup keluarga Nazaret ini hidup yang keras ya, yang berat. Kenapa? Pada waktu itu ada pajak, ya kan? Ada pajak Romawi. Kita tahu kan Palestina dijajah oleh Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Lalu ada pajak yang harus dibayar kepada Herodes Agung, raja wilayah. Tambah lagi ada persepuluhan di sinagoga Yahudi ya, yaitu 10% dari hasil panen atau dari penghasilan. Jadi bisa dibayangkan tidak mudah ya bagi keluarga Nazaret untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena ada macam-macam pajak ini ya. Lalu keseharian Bunda Maria seperti apa? Ya kita bisa merangkai keseharian Bunda Maria dengan juga melihat sumber-sumber di luar Alkitab. Ya. Seorang wanita Yahudi pada waktu itu seperti Bunda Maria bisa menghabiskan rata-rata 10 jam sehari ya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mengumpulkan air, mengumpulkan kayu untuk api, memasak, dan mencuci. Ya, jadi Bunda Maria kehidupannya tidak jauh dari urusan rumah tangga, ya, sebagai seorang wanita Yahudi. Nah, ini adalah rumah Maria di Basilika Anunsiasi yang ada di Nazaret, ya, atau di Basilika Kabar Gembira, ya. Dan rumah Maria di Nazaret ini terbuat dari batu, ya. Dan di dekat situ ada banyak gua-gua batu. Memang di Nazaret itu tidak ada kayu-kayu yang besar, yang tinggi ya, seperti yang kita jumpai misalnya di Kalimantan. Itu tidak ada pohon-pohon sebesar itu. Sehingga rumah-rumah itu praktis adalah rumah-rumah dari batu atau menyatu dengan gua-gua batu yang ada di sana. Ya, ini dalamnya seperti itu ya rumah Maria yang sudah menjadi sebuah altar tentunya di sana. Nah, ini adalah sumur Maria ya, yang sampai sekarang masih ada ya. Tetapi memang tidak digunakan lagi. Nah, kita lalu bisa seperti membayangkan kan bahwa Bunda Maria setiap hari ya datang ke sini untuk menimba air ya. 10 jam sehari itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Nah, mungkin juga
membawanya seperti ini ya, seperti para ibu ini yang ada dalam foto ini. Ini foto tahun 1900-an kalau tidak keliru ya, di Nazaret. Ini tempayan air ya pada masa keluarga kudus Nazaret. Jadi ya, seperti itulah tempayan-tempayan air pada zaman itu. Ya, yang setiap hari harus dipenuhi ya untuk aneka kebutuhan rumah tangga. Dan tentunya Bunda Maria juga melakukan hal yang sama ya sebagai seorang wanita pada zaman itu. Wanita Yahudi pada zaman itu. Ukurannya sebenarnya tidak sangat besar ya. Ini kelihatan sekali kan perbandingannya dengan manusia ya. Tapi mungkin juga ada yang lebih besar daripada ini ya. Nah, lalu kita bicara tentang kehidupan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan Yesus ya. Jadi di Palestina pada waktu itu biasanya seorang wanita itu mulai boleh menikah pada usia sekitar 13 tahun ketika akil balik ya. Ya, maklum saja kan seperti di Indonesia ya zaman dulu, mungkin Bapak Ibu, suster, romo, frater juga mengalami sendiri ya. Satu keluarga itu ada anaknya 12 ya, karena banyak anak banyak rezeki kan untuk bekerja di sawah ya. Nah, sama bagi orang Yahudi menikah tuh lebih cepat aja supaya mendapatkan anak-anak untuk ikut bekerja. Ya, jadi sesuatu yang sangat wajar pada zaman itu menikah pada usia dini. Nah, mungkin ya selama ini kita membayangkan Bunda Maria itu wanita yang lemah lembut, ya itu betul. Tetapi adalah juga wanita yang tangguh sebenarnya. Ya. Kenapa? Kita ingat Bunda Maria adalah seorang wanita dalam keluarga pekerja sederhana. Ya. Yang bahkan mengunjungi Elizabeth saudarinya, ya kan, yang ada di pegunungan Yudea, yang jauh tempatnya Elizabeth itu. Dan juga sebagai seorang Yahudi yang taat, yang Paskahan di Yerusalem, di Bait Allah, maka seorang wanita seperti Bunda Maria itu harus kuat jalan kaki ke Yerusalem setahun sekali untuk Paskahan. Dan ketika ziarah ke Yerusalem itu ya tidurnya di alam terbuka, gitu ya. Jadi Bunda Maria ini secara fisik kiranya adalah wanita yang sangat tangguh ya, yang sangat teruji, yang tahan banting begitu. Karena memang situasi sosial dan budaya pada waktu itu membentuk Bunda Maria menjadi wanita yang demikian. Ya. Jadi mungkin ya kalau kita berjabat tangan dengan Bunda Maria, mungkin ini saya hanya membayangkan saja, tangan Bunda Maria adalah tangan seorang ibu pekerja keras. Ya. Bukan tangan seorang ibu bekerja di kantor begitu ya. Berbeda ya. Bunda Maria itu kiranya tangan beliau itu adalah tangan seorang ibu yang tangguh ya. Yang sungguh-sungguh dia tahan uji dalam segala kondisi ya. Dan Bunda Maria adalah seorang yang sangat peduli ya. Kita ingat kisah mukjizat di Kana, perkawinan di Kana. Bunda Maria lah yang pertama kali mengetahui adanya kekurangan anggur. Ya. Dan mengapa demikian? Ya, karena memang setiap hari Bunda Maria berurusan dengan air, ya kan? Yang ada di tempayan. Betul enggak? Ya. Jadi kalau seorang ibu Yahudi pada zaman itu ketika datang ke perjamuan nikah, hal pertama yang dia lihat adalah airnya cukup enggak untuk tamu. Ya. Anggurnya cukup enggak, makanannya cukup enggak, gitu kan? Nah, kalau Tuhan Yesus ya sebagai laki-laki ya bergabung ya dengan laki-laki yang lain. Tetapi seorang ibu seperti Bunda Maria ketika datang ke pesta perkawinan dengan penuh perhatian keibuan, Bunda Maria langsung memperhatikan ya, siap tidak ini tuan rumahnya untuk menyambut para tamu. Ya, jadi kepekaan Bunda Maria itu teruji juga karena beliau sehari-hari adalah seorang ibu yang peka. Ya, seorang ibu yang berusaha untuk
selalu menjaga agar tempayan di rumahnya itu selalu penuh. Ya, apapun yang terjadi, ya, agar suaminya dan juga putranya itu bisa tinggal dengan nyaman di rumah di Nazaret. Ya, selalu terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, begitu ya. Nah, kita juga mengingat perhatian Bunda Maria kepada Elizabeth, ya, yang didatangi ya jauh-jauh dari Nazaret. Ya. Dan dalam ilustrasi ini yang menarik juga Santo Yusuf juga hadir sebenarnya. Hanya tidak diceritakan ya bahwa Santo Yusuf itu hadir dalam Alkitab. Tetapi kiranya sebagai suami yang baik, tentunya Santo Yusuf juga mendampingi. Ya. Meskipun dalam Injil tidak dikatakan bahwa Santo Yusuf itu pernah berbicara. Ya. Santo Yusuf itu adalah pribadi suami yang senang berada di balik layar. Ya. Yang mendukung mencintai istri tanpa banyak kata, tetapi dengan kerja nyata. Tanpa banyak kata, ya, tapi dengan tindakan nyata. Dan kita melihat buahnya dalam diri Tuhan Yesus. Markus bab 1 misalnya, atau Markus bab 6, ada kata kerja yang sangat luar biasa. Ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi seorang pribadi yang mudah tergerak, ya, mudah berempati kepada penderitaan sesama. Karena apa? Karena dibina oleh Bunda Maria yang juga punya hati yang sangat peduli pada sesama. Itu, ya. Jadi buah dari pendidikan Bunda Maria itu sangat kelihatan dalam diri Tuhan Yesus. Kalau ingin mengetahui siapa Bunda Maria, lihatlah Tuhan Yesus. Kebaikan-kebaikan beliau, keutamaan-keutamaan Tuhan Yesus, itu adalah juga keutamaan-keutamaan Bunda Maria. Dan tentunya keutamaan Santo Yusuf. Dan Tuhan Yesus juga sangat tahu ya, memahami kesulitan hidup berkeluarga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga pernah mengalami kesulitan di dalam keluarga. Ya, Tuhan Yesus bahkan pernah disalahpahami. Ya, dianggap sudah gila, ya kan? Kenapa? Karena memilih meninggalkan pekerjaan sebagai tukang bangunan dan tukang kayu, memilih untuk menjadi seorang pewarta. Ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Jadi Tuhan Yesus itu ya, sudah mengalami kepahitan di dalam hidup berkeluarga. Dalam arti dia juga pernah mengalami salah paham ya dari keluarganya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih. Ya, maka kalau keluarga kita saat ini punya masalah, ya datanglah kepada Tuhan Yesus yang sangat memahami masalah-masalah dalam keluarga. Karena beliau sendiri sudah mengalaminya. Ya kan? Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari ya. Kita berpikir, wah Tuhan Yesus itu enak ya, dia kan Tuhan. Tetapi ketika menjadi manusia, Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Dan juga masalah-masalah keluarga, beliau alami juga sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja. Ya kan? Ditolak oleh tetangga-tetangganya sendiri. Ya. Betapa pahitnya itu. Bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba diusir dari kampung, dari perumahan misalnya. Sakit kan hatinya. Tuhan Yesus sudah mengalami itu. Ya. Maka Tuhan Yesus sangat memahami penderitaan kita. Ya. Siap menghibur kita kalau kita datang kepadanya. Ya. Dan Tuhan Yesus juga menyertai keluarga-keluarga yang mengalami duka dalam perkawinan. Ya. Yesus tidak pernah menjauhi orang yang rumah tangganya bermasalah. Contohnya wanita Samaria itu ya. Yang punya masalah dengan memiliki beberapa suami. Ya. Misalnya. Yesus sangat tahu ya masalah-masalah dalam keluarga kita. Hanya masalahnya kita mau dengan rendah hati atau tidak datang, mohon kesembuhan, mohon petunjuk agar Tuhan Yesus memulihkan keluarga kita. Ya.
Nah, Bunda Maria itu kemungkinan lama juga menjadi seorang janda. Ya, kalau kita hitung, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ya, Santo Yusuf itu tampaknya sudah meninggal sebelum Yesus melayani sebagai seorang pewarta ketika beliau berusia sekitar 30 tahun. Ya. Jadi ketika Yesus berkarya di Kapernaum dan kota-kota sekitarnya, itu tidak lagi disebutkan kehadiran Santo Yusuf di sana. Sementara itu, Bunda Maria kita tahu masih aktif ya. Ketika di perkawinan di Kana, Bunda Maria mendampingi. Ya. Sehingga kemungkinan memang Santo Yusuf itu sudah wafat ya, ketika Yesus itu beranjak dewasa. Begitu ya. Jadi kemungkinan Bunda Maria adalah seorang janda yang mengalami masa menjanda itu cukup lama. Ya. Nah, akhirnya Bunda Maria ya menjadi juga pelindung bagi para orang tua tunggal. Ya. Tuhan Yesus di kayu salib, beliau mempercayakan Bunda Maria kepada para murid. Seandainya Santo Yusuf waktu itu masih hidup, tentunya Tuhan Yesus akan mempercayakan Bunda Maria kepada Santo Yusuf. Ya kan? Tetapi kan tidak. Ya. Maka Bunda Maria itu patut kita duga, ya, beliau adalah seorang single parent juga dalam waktu yang lama. Ya. Dan Bunda Maria juga sangat memahami suka duka sebagai seorang orang tua tunggal. Ya, itulah sosok Maria. Kalau kita rangkai ya secara alkitabiah dan sejarah. Dan kelihatannya Yesus juga sangat-sangat peduli kepada single parent, terutama kepada para janda. Ketika melihat ada seorang janda di Nain yang barusan kehilangan anak tunggalnya, Yesus segera membangkitkan anak tunggal seorang janda. Ya. Dan Yesus sangat heroik membela hak-hak para janda dari pemerasan oleh orang Farisi. Matius 23:14. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ya, jadi orang Farisi ini, mereka bertugas juga di pengadilan desa, ya. Dan ketika para janda ini mengurus warisan dari suaminya yang sudah meninggal, sering-sering orang Farisi ini dan ahli Taurat ini mengambil ya persenan yang terlalu besar ya dari warisan itu. Bahkan menelan rumah janda-janda. Dilawan oleh Tuhan Yesus ya. Karena apa ya? Tuhan Yesus sangat peduli ya, karena kemungkinan besar Tuhan Yesus adalah anak dari Maria yang adalah juga seorang janda untuk waktu yang lama. Ya kan? Nah, kita tahu sistem warisan Israel ya adalah sistem warisan patriarkal. Ya, jadi seorang janda di Israel itu tergantung pada anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya meninggal, ya si janda ini tidak punya hak waris. Maka posisi sebagai seorang janda pada masa Tuhan Yesus itu adalah posisi yang daya tawarnya sangat lemah. Ya. Di hadapan hakim-hakim agama pada zaman itu, mereka juga sering ditindas, ditipu, dan sebagainya. Ya. Dan Yesus hadir untuk membela mereka. Itu. Nah, tetapi sebenarnya dalam hukum Musa, dalam kitab Ulangan 24 misalnya, sebenarnya hak-hak para janda ini dilindungi. Ya. Para janda dan yatim piatu serta orang miskin itu bisa memetik gandum setelah penuai melakukan panen. Jadi misalnya ada panenan di ladang gandum itu ya. Di barisan kedua itu adalah barisannya para janda, yatim piatu dan orang miskin yang boleh mengambil sisa panenan. Dan juga ada persepuluhan khusus setiap tahun ketiga untuk dibagikan kepada orang miskin. Jadi sebenarnya hukum Musa, Taurat Musa itu melindungi hak-hak janda dan kaum miskin. Tetapi sayangnya kadang-kadang
para janda dan orang miskin ini ditindas oleh oknum-oknum ya dari sebangsanya sendiri, ya, termasuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Nah, Bunda Maria adalah pribadi yang setia dalam suka dan duka, ya, yang menyaksikan, mengalami sendiri penyalipan Tuhan Yesus. Sementara, ya saya juga malu ya sebagai seorang pria, para murid laki-laki kabur semua, ya, ketakutan, takut ditangkap, takut disalibkan. Ya, tapi Bunda Maria dengan kasih keibuannya setia sampai akhir. Bahkan menemani para rasul setelah Yesus itu wafat dan bangkit. Ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus itu wafat, diperkirakan Maria mungkin berusia sekitar 50 tahun. Ya. Dan untuk ukuran zaman itu, usia Bunda Maria itu sudah bagus, ya, dalam arti sudah melampaui rata-rata usia seorang wanita pada zamannya. Ya, karena memang pada zaman itu, ya, kematian itu datang lebih cepat, ya. Jadi harapan hidup itu sangat pendek karena alam yang keras, situasi penjajahan, ya kan, dan juga ya minimnya fasilitas kesehatan ya pada zaman itu. Dari mana hitungan ini? Ya, kiranya dari hitung-hitungan dari usia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas bab 3 ayat 24 dikatakan keluar dari desa Nazaret itu pada usia sekitar 30 tahun. Dan sempat berkarya kurang lebih selama 3 tahun. Ya, sehingga usia Yesus itu 33 kurang lebihnya. Dan kalau kita tambahkan 33 tambah 20 gitu ya misalnya. Jadi misalnya Bunda Maria itu melahirkan Yesus pada usia 20 tahun atau 18 misalnya juga, maka usia Bunda Maria adalah 30 tambah 18, 33 tambah 18 atau 33 tambah 20. Ya, tergantung berapa yang kita tambahkan pada usia Tuhan Yesus itu, ya. Jadi 50-an tahun minimal ya usia beliau. Nah, wafat Maria memang menjadi sebuah misteri. Karena setelah Pentakosta, Injil-Injil kita tidak memberikan informasi apapun mengenai wafatnya Bunda Maria. Tidak ada pula catatan dari sejarawan mengenai wafatnya Bunda Maria. Ya. Tetapi kita meyakini dalam iman kita bahwa Bunda Maria itu wafat dan akhirnya diangkat ke surga bersama jiwa dan raganya. Ini menjadi dogma yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Nah, demikian penyampaian dari saya. Ya, kita bisa berdiskusi ya tentang banyak hal ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Iya. Terima kasih Pastor Bobby. Ya, sama-sama. Iya, untuk pengajaran pada malam hari ini kami sangat senang, bahagia karena kami semakin banyak mengetahui tentang Bunda kita, Bunda Maria, di mana Bunda Maria menikah pada usia yang masih sangat muda. Dan Maria juga ditinggal oleh Bapak Yosef itu sepertinya pada usia yang masih sangat muda juga. Dan pada akhirnya di kayu salib, Maria diserahkan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes, murid terkasih. Ini bagi kita semua betapa berat sesungguhnya pengalaman hidup daripada Bunda Maria. Dari sejak muda dia banyak mengalami penderitaan bersama Yesus, harus menyingkir ke Mesir ketika Herodes marah dan berencana akan membunuh para bayi-bayi di bawah umur 2 tahun.
Untuk itu, mari kita selalu memandang apa yang menjadi pengalaman hidup Maria selama hidupnya, menjadi teladan bagi kita bahwa tidak satu kata pun pernah Bunda Maria menggerutu. Dalam ayat kitab suci kita tidak pernah mendengarkannya. Tetapi Bunda Maria di dalam kitab suci dicatat bahwa dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Baiklah, kita semua yang telah dikumpulkan di dalam grup pendoa keluarga besar LPF, mari kita meneladani sikap teladan hidup Bunda kita, Bunda Maria. Untuk itu, kami serahkan waktu kepada Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab.